Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun dengan kondisi seperti ini yang home learning atau BDR ya, belajar dari rumah, kita tetap harus semangat karena kita punya masa depan yang lebih panjang, harus ditata dari saat ini walaupun sikonnya apapun, kita harus tetap semangat ya. Oke anak-anak, sudah kalian kenalkan saya siapa? Saya Ibu Yuni, saya sebagai guru ekonomi kelas 10 IPS dan saya juga mengajar prakarya dan kewirausahaan ya. Jadi kamu tidak asing dengan wajah saya, sudah kenal suara saya. Di sini saya akan presentasikan bab pertama ya. Itu adalah konsep dasar ekonomi. Sebelumnya saya ingin kalian sambil melihat video saya, sambil memegang buku paket ekonomi yang kalian sudah pinjam di perpustakaan SMA Negeri 29, ya. Buku paketnya seperti ini, ekonomi. Apabila kalian ada yang tidak kebagian, nggak usah khawatir, kalian masih bisa browsing di Google atau e-book, atau kalian bisa beli buku ekonomi second ya, banyak kok, atau lewat online seperti itu, atau pinjam saudaranya. Saya nggak mengharuskan beli, yang penting kalian punya buku paket untuk membaca ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebelumnya ya. Di sini bab pertama, konsep dasar ilmu ekonomi ya. Kemarin saya sudah selipkan video yaitu tentang ekonomi. Apa itu ekonomi dan kelangkaan itu apa ya? Dan ini saya sedang rekamannya di kelas 10 IPS. Saya mengajar di dulu itu 10 IPS ya. Ini di SMA 29, sengaja saya rekamannya di sekolahan supaya atmosfernya, feel-nya dapat sedang mengajar di kelas seperti itu. Oke, lihat di sini. Nah, bab ini kalian belajar harus mengetahui tujuannya tuh apa ya saya belajar bab 1 ini. Nah, di sini pertama adalah tujuannya adalah mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Ya, konsep ilmu ekonomi itu apa ya? Nah, kemarin udah saya kasih videonya kan, videonya itu ekonomi itu apa ya, kelangkaan itu apa. Nah, sengaja saya kasih di awal-awal biar kalian tuh ada deskripsinya, bayangannya, mindsetnya tuh udah langsung, oh ekonomi, jangan cuma bayangan ekonomi tuh hanya uang aja, enggak, ekonomi tuh luas ya. Terus kedua di sini menjelaskan pembagian ilmu ekonomi. Nah, nanti ada pembagiannya nih, ilmu ekonomi terbagi menjadi berapa. Terus ketiga menjelaskan prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Ya, yang keempat membedakan pernyataan positif dan pernyataan normatif dalam ekonomi. Kelima, menjelaskan metodologi ilmu ekonomi. Dan keenam, menjelaskan kegunaan ilmu ekonomi. Ya, di sini satu bab ini kita harus mencapai tujuan pembelajaran ini dengan ya 6 indikator ini. Ya, dan di sini nilai dan karakter bangsa. Nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah kalian harus kreatif, tanggung jawab, rasa ingin tahunya ada, gemar membaca, disiplin, dan peduli lingkungan ya. Jadi kamu belajar di IPS itu kalau saya bilang dunia nyata ya. Dunia nyata, kamu belajar ekonomi, kamu belajar sosiologi, kamu belajar geografi, itu sehari-hari kamu rasakan. Ekonomi, kamu dengan punya uang ada di dompet kamu, itu udah belajar ekonomi. Apalagi dengan sikon saat seperti ini, pandemi COVID-19. Itu udah kamu rasakan perekonomian kita bagaimana, ya. Terus belajar sosiologi. Nah, di saat seperti ini home learning, ya, belajar dari rumah, kamu sosialisasinya terbatas. Karena apa? Kamu hanya diam di rumah saja, kamu tidak boleh banyak bermain, tidak boleh berkumpul-kumpul, karena apa? Lagi pandemi. Kalau misalkan sudah keadaan normal, kamu boleh bersosialisasi antara IPS 1, IPS 2, IPS 3, saling mengenal, supaya kalian punya teman, kalian lebih belajar,
karakter orang tuh seperti apa. Nah, itu pelajaran sosiologi. Kalau pelajaran geografi, kamu merasakan juga sehari-hari panas, udara. Nah, sikon yang seperti ini ya, udaranya tidak sehat. Bagaimana? Kamu harus mengatasi dengan menggunakan masker, harus kondisinya sehat seperti itu. Jadi belajar IPS itu kamu beruntung. Jangan berpikiran kamu masuk IPS itu kamu anak buangan atau bagaimana, tidak. Kamu ambil positifnya, belajar IPS itu nyata, dunia nyata. Sehari-hari kamu merasakan itu, ya. Dan di sini juga kamu tahu, oh, ilmu ekonomi nanti apa sih? Nah, seperti itu. Baik, di sini ada kata-kata kunci ya, ada ekonomi, ekonomi deskriptif, teori ekonomi, ekonomi terapan, makro, mikro, moneter, publik, industri, regional, syariah, pernyataan positif, pernyataan negatif, pernyataan normatif, seperti itu. Ya, jadi kamu bakal tahu. Oke, next ya. Nah, di sini ada gambar. Nah, sebelumnya kemarin saya kasih artikel ya. Artikelnya sama seperti ini, pom bensin. Ini ngapain sih gitu? Ya. Ini ada pom bensin, terus apa artinya? Gitu. Ini kalau keadaan sekolah kita sudah normal, saya pasti akan bertanya di depan, ini gambar apa? Pasti banyak yang jawab, pom bensin bu, ngisi bensin bu, ngantri bu. Nah, yang saya tanyakan dalam perekonomian ini, dalam ekonomi ini gimana kondisinya? Ya, ada yang tahu? Ya, karena ini di sini kita virtual ya, online, ini video bentuknya. Jadi ini adalah gambarnya adalah orang, masyarakat sedang mengantri ya, mengantri bensin di pom bensin. Karena apa? Karena dia butuh, dia punya kendaraan ya. Namanya manusia itu kebutuhannya luar biasa, banyak maunya. Sedangkan sumber dayanya terbatas. Coba kamu lihat itu gambarnya. Sumber dayanya apa? Bahan bakar, ya kan? Sumber daya terbatas, harus dibatasi, nggak boleh semuanya dipenuhi, tapi harus dibatasi, ya. Di sini adalah kelangkaan, ya. Kemarin saya kasih artikel kelangkaan. Kelangkaan itu apa sih? Alat pemuas, ya. Kelangkaan, alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, di sini jelaskan gambar di slide sebelumnya menunjukkan realitas kelangkaan yang sering kita alami. Kelangkaan merupakan masalah, ya. Masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemuas yang terbatas. Nah, dengan kan manusia itu banyak maunya ya. Kalau bahasa kalian tuh BM, banyak maunya. Banyak kebutuhan yang tidak pernah terpuaskan. Kalau sudah dikasih ini, misalkan pengen beli makanan McD, udah dibeli. Setelah itu masih nggak puas, pengen pizza, pengen ini, pengen ini. Nah, itu namanya manusia, banyak maunya. Ya, sedangkan sumber dayanya terbatas. Sumber dayanya apa? Ya misalkan keuangannya, perekonomiannya. Di sini adanya kelangkaan. Kelangkaan itu adalah alat pemuas yang terbatas. Nah, makanya di situ adalah kelangkaan pada sumber bahan bakar, ya. Masalah ini yang membawa kita untuk mempelajari ekonomi. Jadi ekonomi itu kita luas, cakupannya luas, ya. Sumber dayanya terbatas, sedangkan kebutuhan manusianya tidak terbatas. Misalkan kamu punya uang 50.000. Nah, kamu saat sikon seperti ini, 50.000 saya buat apa ya? Oh iya, saya mau beli pulsa, beli kuota. Setelah itu, oh iya, saya pengen jajan bakso. Uangnya habis. Terus dikasih lagi besoknya 50.000. Oh, kuotanya masih ada, kemarin baru beli. Saya beli apa lagi ya? Oh, saya mau beli es. Oh, saya mau beli buku. Nah, itu pasti ada rasa keinginan. Sedangkan kebutuhan dengan keinginan itu yang harus dipenuhi adalah kebutuhan. Kebutuhan itu adalah hal yang penting, hal yang mendesak. Jika tidak dipenuhi, itu akan merusak atau mengganggu kelancaran hidup kalian. Sedangkan kalau keinginan itu seperti angan-angan. Ah, saya pengen beli motor.
saya pengen beli itu, beli ini, itu hanya keinginan. Kalau tidak dipenuhi, tidak mengganggu, tidak merusak kehidupan kalian. Seperti itu. Paham ya? Antara kebutuhan dengan keinginan harus dipenuhi adalah kebutuhan. Oke, next ya. Nah, di sini saya jelaskan pengertian ilmu ekonomi. Di buku paket kalian, itu ada ya. Ini bukunya, buku paketnya, buku saya sudah jelek sekali karena sering dibuka. Nah, di sini pengertian ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi itu dari tadi apa? Oikos dan nomos, ya. Nih. Dari bahasa Yunani, oikos artinya adalah rumah, nomos artinya adalah aturan. Jadi disambungkan jadi oikonomia, artinya aturan atau manajemen rumah tangga yang baik. Oke, kita next. Nah, di sini menurut Paul Samuelson, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikan untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa yang akan datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Nah, ini menurut Paul Samuelson ya, ini sering keluar ini. Menurut siapa nih? Ada ilmu ekonomi. Nah, dia mempelajari masyarakat membuat pilihan. Nah, masyarakat membuat pilihan artinya bagaimana? Saya mau hidupnya sederhana, atau mau mewah, atau biasa-biasa saja. Nah, itu balik lagi ke kita, ke manusianya. Terus, dalam apapun, kita mau hidup hemat, atau mau hidup yang foya-foya, seperti itu. Nah, dalam ilmu ekonomi itu nggak semuanya harus berlebihan, ya. Terus menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dipergunakan dalam berbagai cara menggunakan jenis komoditas. Iya, semua itu menggunakan sumber daya produksi yang terbatas. Sedangkan kebutuhan manusianya itu tidak terbatas. Gimana caranya? Nah, di sini dari waktu ke waktu ya menggunakan jenis komoditasnya dan kepada orang atau kelompok masyarakat. Ya, intinya seperti itu ya. Ini ilmu ekonomi. Terus kita yang ke B. Nah, di sini ada pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibedakan atas 3 kelompok dasar, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, ya, dan ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi dipecah menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif. Pertama, kedua teori ekonomi dipecah menjadi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dan terakhir ada ekonomi terapan. Di sini apa sih yang dikatakan ekonomi deskriptif? Ya, kita lihat ya, slide berikutnya. Nah, di sini ada ekonomi deskriptif. Oke. Nah, itu ada grafiknya. Oke, di sini ekonomi deskriptif adalah berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Jadi ekonomi deskriptif itu realita, kenyataan, benar-benar ada yang ada di masyarakat. Ya saat seperti ini, ya banyak orang yang di PHK karena COVID, ya seperti itu. Itu adalah ekonomi deskriptif. Ini pembagian ilmu ekonomi deskriptif. Di sini ada grafiknya dari tahun sekian turun, lalu meningkat lagi pengangguran, meningkat lagi. Ini contoh ya. Terus tahun 2020 ini adanya PHK. Berapa persen? Nah, itu karena apa? Perekonomian kita yang tidak stabil karena ada dampaknya COVID. Seperti itu, ya. Selanjutnya ada teori ekonomi. Ekonomi teori, ya, merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Teori ekonomi terbagi atas ekonomi makro, meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga.
Kalau ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan. Ya, ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas, ya. Jadi di sini teori ekonomi merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Jadi teori ekonomi jadi dua, yaitu adalah ekonomi makro dan ekonomi mikro. Singkat kata, ekonomi makro itu adalah mempelajari ekonomi secara luas, ya. Banyak di sini contohnya misalkan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat harga itu adalah ekonomi makro. Tapi sedangkan kalau ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Nah, jadi dia lebih mengecil ya, tidak secara luas sempit. Nah, di sini yang ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi terapan dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Seperti itu. Ya. Next. Nah, di sini yang C, indikator yang C adalah prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Nah, di sini definisi prinsip ekonomi adalah dasar berpikir, ya, dasar berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Contohnya, misalkan saya pengen punya usaha saya itu sukses. Nah, namanya orang punya cita-cita itu tidak langsung besar begitu saja, tapi dari hal yang kecil dulu. Oh, kita punya modal sekian ratus ribu, sekian juta. Kita merintis dulu, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, dari hal yang kecil kita nanti bisa evaluasi. Oh iya, kemarin seperti ini. Oh iya, kemarin seperti ini. Jadi kita harus lebih ada evaluasinya. Nanti next time kita tingkatkan lagi modalnya. Nah itu, jadi dari hal yang kecil untuk tujuannya apa nih? Supaya kita punya keuntungan. Oh ya, dari hal yang kecil, lambat-lambat laun nanti akan besar. Seperti itu. Terus kedua, adanya kegiatan ekonomi. Nah, di sini kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi, ya. Ini adalah sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari. Misalkan kamu konsumsi, ya. Konsumsi apa? Ya, hal yang pertama adalah kebutuhan primer, ya. Kebutuhan primer kamu harus penuhi itu, ya. Konsumsi itu apa sih? Menggunakan, memakai, ya. Oh ya, saya harus memenuhi kebutuhan saya dengan cara apa? Saya menggunakan pakaian, saya makan, seperti itu. Saya tempat tinggal di rumah bersama orang tua, itu adalah konsumsi. Produksi seperti apa? Misalkan pabrik roti. Nah, dia produksi apa? Dia produksi dari hal kecil jadi besar, yaitu dengan tepungnya, lalu dia produksi roti seperti itu. Terus dari hal kecil misalkan dari kapas ya menjadi kain, itu kan ada produksinya, ada tahap-tahapannya. Lalu ada distribusi. Distribusi itu apa sih? Perantara, mengantar ya orang yang pihak ketiganya. Jadi ada produksi, ada yang konsumsi, ada yang distribusi seperti itu. Terus di sini ada motif ekonomi, ya, adalah daya yang menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi, motif. Nah, orang yang berarah ke ekonomi, dia pasti motifnya ada. Misalkan saya ambil contoh marketing. Nah, marketing itu dia harus pintar. Pintar apa? Mencari nasabah, mencari konsumen, mencari customer. Itu dari motifnya, menggerakkan orang ya untuk bertindak ekonomi. Supaya apa? Tujuannya berjalan lancar. Oh ya, saya mencari nasabah, saya mencari customer, saya mencari pelanggan. Untuk apa? Supaya usaha kita berjalan lancar. Ya, misalkan kayak di bank-bank seperti itu marketing harus cari nasabah supaya apa? Supaya ada yang mau menabung, supaya ada yang mau beli produknya, seperti itu. Jadi ada motifnya, daya yang menggerakkan orang. Jadi perusahaan itu menggerakkan seseorang, bagian, divisi untuk bertindak ekonomi, seperti itu ya. Terus ada lagi
Politik ekonomi adalah paket tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Nah, saya ambil contoh saat sikon seperti ini. Ini kan sikonnya pandemi ya, COVID-19. Di sini politik ekonomi, peran pemerintah, dia pasti di peran paling utama. Kenapa? Kondisi perekonomian kita yang lagi ngedrop seperti ini ya, biasanya orang pada berkonsumsi, tapi tidak, harus dia menjaga diri, biasanya ada aktivitas ekonomi, tapi ini agak berkurang. Nah, banyak kan perusahaan-perusahaan yang uh, keuntungannya berkurang. Nah, dari situ peran masyarakat dan peran pemerintah, ya, gimana nih perekonomian kita seperti ini. Nah, yang tadinya kita 3 bulan PSBB di rumah aja, tapi kondisi perekonomian kita merosot, akhirnya pemerintah punya peranan. Ya sudah, kita new normal, transisi, supaya perekonomian kita tetap berjalan, walaupun tidak semaksimal, tapi bergerak, berjalan. Supaya apa? Supaya perekonomian kita tetap berputar, jangan stuck aja. Dan dibatasi, ya, dengan usianya, mungkin yang usianya lebih tua, ya bekerjanya di rumah, seperti itu, dan yang usianya masih produktif, yang masih muda, itu harus kerja, ya, tapi dengan sesuai protokol kesehatan. Supaya apa? Perekonomian kita tetap berjalan. Kalau kita di rumah aja, bisa kerja di rumah aja. Dan semua, bayangkan, pedagang-pedagang di sana luar siapa yang mau beli, ya. Terus saya ambil contoh misalkan kayak ojek online, dia hanya drop makanan, hanya gosen kirim-kirim aja. Nah, dia itu dari mana? Jadi ini kita harus new normal, transisi, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Balik ke kita lagi, ini seperti saya lagi di sekolah ini, saya nggak lepas dari masker. Dan di sini saya di kelas sendiri, seperti itu. Paham ya? Lanjut. Di sini ada pernyataan positif dan pernyataan normatif dalam ekonomi. Apa sih pernyataan positif? Pernyataan positif menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Nah, ini sama seperti tadi yang pembagian ilmu ekonomi. Yang apa? Ekonomi deskriptif, ya. Terus, kalau yang kedua, pernyataan normatif menggunakan studi empiris dan prediksi ekonomi positif, serta menggabungkan keduanya dengan mempertimbangkan nilai yang mencerminkan gagasan ideal tentang masyarakat dalam rangka memperoleh rekomendasi kebijakan. Seperti itu, ya. Jadi kalau yang pernyataan positif itu sama seperti pembagian ilmu ekonomi deskriptif, ya. Kalau pernyataan normatif itu sama seperti dengan terapan, ya. Jadi sini studi empiris itu adalah berdasarkan penelitian, ya, penelitian, dan ini penggabungan dengan yang kenyataan. Nah, di sini adanya pertimbangan nih untuk mencapai gagasan. Apa sih nih, harus bagaimana nih keadaan perekonomian tahun 2020 ini? Bukan Indonesia aja, tapi semua negara mengalami perekonomian yang sedang merosot. Nah, seperti itu. Jadi kita saling membahu. Jadi meskipun keadaan begini, kita ambil hikmahnya. Yang tadinya kita dengan negara lain mungkin kurang kompak, kurang kerjasama, dengan sikon yang semua sama seperti ini, kita saling menolong, saling bahu-membahu. Seperti itu. Ya. Ini oke. Materi berikutnya ini nanti saya akan minggu depan saya share lagi. Sampai di sini saja materinya, sampai halaman 12, pernyataan positif dan pernyataan normatif dalam ekonomi. Oke, jika ada pertanyaan dari kalian, silahkan tanya, boleh di grup WA masing-masing kelas atau di Google Classroom, di komentar. Nanti saya akan jawab, ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya yang singkat. Jika saya ada salah kata, kecepatan berbicara, mohon maaf. Tetap semangat untuk kalian semua. Pokoknya kita harus semangat, kita harus bangkit, ya. Jangan santai-santai, ya.
dengan home learning ini kalian belajar hanya dari jam 8 sampai jam 12 itu yang singkat. Tolong kalian tetap semangat ya. Jika ada yang tidak tahu, tidak mengerti, tanyakan ke gurunya. Terima kasih sudah menyaksikan video ekonomi dari saya, Bu Yuni. Mohon maaf dan tetap semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.